Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan keamanan komputer. Materi kita pertemuan kali ini kita membahas mengenai permasalahan keamanan komputer secara umum lanjutan. Capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu memahami tentang permasalahan keamanan komputer secara lanjutan. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami permasalahan keamanan komputer umum lanjutan. Bahan kajian yang pertama enkripsi data dalam proses kompresi dokumen. Yang kedua transaksi pembayaran melalui ATM secara aman. Penilaian mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan keamanan komputer secara umum lanjutan melalui kegiatan tanya jawab dalam diskusi di kelas. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikan isi pesan menjadi suatu kode-kode yang tidak dimengerti sehingga tidak dibaca oleh pihak lain yang tidak berhak. Kompresi adalah pemampatan data sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Stereografi adalah ilmu penyembunyian pesan atau informasi pada suatu media sehingga keberadaannya tidak terdeteksi oleh pihak yang tidak mempunyai akses atas pesan atau informasi tersebut. Dengan menggabungkan teknik kriptografi, kompresi, dan steganografi, maka aplikasi ini dapat menghasilkan ukuran file enkripsi lebih kecil, sehingga proses penyisipan lebih cepat dan memberikan keamanan dokumen digital yang ada pada perusahaan. Algoritma AES merupakan standar enkripsi dengan kunci simetris yang umum digunakan oleh National Institute of Standards and Technology atau NIST. Algoritma kompresi Huffman merupakan kompresi yang bersifat lossless, di mana metode ini harus mendekompresi berkas agar dapat direkonstruksikan menjadi berkas semula tanpa kehilangan informasi. Algoritma EOF menggunakan cara menambahkan file data pada akhir file gambar, sehingga tidak mempengaruhi gambar di mana file data yang disisipkan ukurannya dapat melebihi file gambar. Proses encode pada aplikasi ini dimulai dengan proses enkripsi file asli dengan menggunakan algoritma enkripsi AES 128. Selanjutnya, file hasil enkripsi dikompresi dengan menggunakan algoritma kompresi Huffman, kemudian dilakukan proses encode atau penyisipan hasil enkripsi dan kompresi dengan menggunakan algoritma steganografi EOF. Berikut adalah alurnya. Data asli dilanjutkan dengan enkripsi AES 128. Data enkripsi dilanjutkan dengan kompresi Huffman. Data enkripsi kompresi dilanjutkan dengan encode EOF. Data enkripsi dilanjutkan dengan kompresi dan EOF seperti itu. Selanjutnya adalah proses dekode aplikasi. Pada proses dekode file aplikasi ini dilakukan proses dekode terlebih dahulu dengan menggunakan algoritma steganografi EOF. Kemudian dilakukan proses dekompresi dengan menggunakan algoritma kompresi Huffman. Selanjutnya, file hasil dekode dan dekompresi didekripsi dengan menggunakan algoritma kriptografi AES 128. Berikut adalah alurnya. Yang pertama, data enkripsi kompresi dan EOF, dilanjutkan dengan dekode EOF, data enkripsi kompresi, dilanjutkan dengan dekompresi Huffman, dilanjutkan dengan data enkripsi, dilanjutkan dengan dekripsi AES 128, dan akan menghasilkan data asli seperti itu. Flowchart from encode menggambarkan alur proses yang ada pada from encode. Pengguna memasukkan key yang diinginkan minimal 1 karakter dan tidak boleh lebih dari 8 karakter. Selanjutnya pengguna memilih file, cover, dan lokasi penyimpanan file dari hasil proses encode. Berikut adalah flowchartnya. Jadi dari tampil form encode, lanjut input pilih input key sama dengan 1 tidak lebih sama dengan 8, aktifkan tombol cari, aktifkan tombol cover, aktifkan tombol pilih, aktifkan tombol encode, aktifkan tombol batal, input file, tampil ukuran file, input cover, tampil ukuran cover, tampil gambar cover, input lokasi penyimpanan, input di sini ada input pilih ya, dilanjutkan di sini ada pilih encode file, pilih batal, hapus, sampai selanjutnya sampai ke sini tampil waktu seperti itu. Tampil waktu proses encode dan selesai seperti itu. Selanjutnya adalah flowchart from decode menggambarkan alur proses yang ada pada decode. Pengguna memasukkan key yang sesuai dengan proses encode. Selanjutnya pengguna memilih file yang akan di-encode dan lokasi penyimpanan file hasil decode. Ini adalah flowchartnya dari tampil form decode.
sampai selesai tampil waktu proses dekode seperti itu. Berikut adalah tampilan layar from encoder yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi, kompresi, dan penyisipan dalam gambar. Ada key, ada pilih file, cover, lokasi penyimpanan, ada waktu berapa. Nah, di sini ada encoder filenya, ada batal, ada cari, ada cover, ada pilih. Berikut adalah tampilan layar from decoder. Ini digunakan untuk proses pengembalian dokumen digital yang sudah dilakukan proses pengamanan ke bentuk aslinya. Ada key, ada file, lokasi, pilih lokasi penyimpanan, ada waktu, berapa detik, ada decoder file, ada batal, ada cari, ada pilih. Berikut adalah uji coba yang dihasilkan dari proses encoder dan kode, di mana di sini tabel 1 uji coba proses encoder, ada nama filenya, ukuran filenya, nama covernya, ukuran cover, ukuran output, dan waktu per detik, di mana ada surat penawaran dan juga surat perintah kerja, dan akan menghasilkan sesuai dengan yang disampaikan pada tabel 1. Pada tabel 2 uji coba proses decoder, di mana ada encoder UBL logo.png dan encoder KP logo.png. Ada ukuran input, ada ukuran output, dan waktu per detik. Kelebihan program, keamanan aplikasi terjaga. Yang selanjutnya, terjaganya keamanan file asli, terdapat validasi pada saat memilih file yang akan diamankan dan gambar yang digunakan, terdapat validasi untuk file yang sudah dilakukan proses encoder dan kode. Apabila kunci yang dimasukkan salah pada proses encoder dan kode, maka akan muncul peringatan. Kekurangan programnya adalah aplikasi hanya bisa memasukkan proses encoder dan file yang dengan ekstensi docx dan doc, dan cover dengan ekstensi png dan cbg. Apabila ukuran file lebih besar pada waktu proses encoder yang dibutuhkan semakin lama. Fitur dan aplikasi ini masih banyak yang dapat dikembangkan, seperti dapat ditambahkan proses pendaftaran untuk user jika ingin mengasih akses aplikasi. Admin juga bisa menghapus user yang tidak sudah bisa digunakan, dan admin juga bisa melihat aktivitas user seperti dokumen apa saja yang sudah diamankan oleh user. Kesimpulannya adalah algoritma kriptografi AES128, kompresi Huffman, dan steganografi EOF dapat digunakan dengan baik pada aplikasi pengamanan dokumen digital. Proses pengembalian dokumen digital yang sudah dilakukan pengamanan dilakukan dengan baik ke bentuk file aslinya dengan dilakukan kompresi setelah melakukan enkripsi pada waktu proses yang dibutuhkan untuk melakukan penyisipan ke dalam gambar menjadi lebih sedikit. Waktu proses pengamanan dan pengembalian dokumen digital sesuai dengan ukuran file dokumen digital tersebut. Dengan ukuran yang lebih kecil, maka waktu yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit. Untuk pengembangannya, aplikasi pengamanan ini diharapkan dapat melakukan proses enkripsi, dekompresi, dan encoder dengan format dokumen digital lebih banyak seperti PPTX, XLSX, PDF, dan lain-lain. Untuk cover ada GIF, ada MP3, MP4, dan lain-lain. Waktu proses pengamanan dan pengembalian dokumen digital dengan rata-rata berukuran besar dapat berjalan lebih cepat dengan hardware yang lebih baik. Diharapkan file enkripsi menjadi lebih kecil dengan menerapkan algoritma kompresi tambahan supaya proses encoder menjadi lebih cepat. Berikut adalah cara menghindari pencurian data di ATM. Yang pertama, hindari menggunakan mesin ATM di tempat yang sepi. Saat masukkan PIN, tombol dengan tutup tangan. PIN perlu diganti secara berkala. Nomor bank perlu diingat dengan baik. Jangan pernah memberikan PIN kepada orang lain. Apabila kartu tertelan dan orang yang hendak membantu, jangan mudah dipercaya. Lebih baik langsung menghubungi pihak bank untuk memblokir kartu atau tunggu hingga ada petugas bank yang datang apabila kartu ATM tertelan. Nah, adalah tips aman bertransaksi di ATM selama pandemi dalam hal ini. Yang pertama, selalu terapkan protokol kesehatan. Yang kedua, waspada ATM di lokasi yang sepi. Selanjutnya adalah pastikan keaslian perangkat ATM. Waspada terhadap kamera yang tersembunyi. Yang selanjutnya adalah jangan percaya kepada orang yang tidak dikenal yang menawarkan bantuan. Berikut adalah referensi untuk pertemuan kali ini dari Budianto, Amini, dan Apriani, aplikasi pengamanan dokumen digital menggunakan algoritma kriptografi AES128, kompresi Huffman, steganografi EOF, berbasis desktop pada CV karya perdana. Ada cermati mesin ATM, jenis-jenis dan cara aman menggunakannya. Ada dari Jalin, tips aman bertransaksi di mesin ATM selama pandemi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.